terdapat di dalam Perjanjian Lama Kidung Agung. Wow, Kidung Agung. Nyanyian yang agung, syair, puisi yang agung, yang luar biasa. Lagu di atas lagu. Kalau kita sudah sering mendengar Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Nah, sekarang ini Kidung Agung, lagu di atas lagu, nyanyian di atas nyanyian, ya. Nyanyian pernikahan yang terbaik di dalam sejarah umat manusia, ya. Kasih dalam pernikahan. Hubungan mempelai pria dan wanita. Puji-pujian dari seorang suami kepada istrinya. Sempat saya, mungkin saudara juga pernah berpikir, malu ah, masa jangan baca Kidung Agung, lewati malu. Porno, ada anggota-anggota tubuh. Ya apa ya? Jadi tidak khotbah Kidung Agung ini. Pak, Bu, kalau pujian suami kepada istri, ya tidak apa-apa. Istrinya kok. Dua menjadi satu. Satu menjadi satu daging. Sudah menjadi satu daging. Keterbukaan, tidak apa-apa suami istri. Kalau memuji istrinya orang, tidak boleh Pak Yundri ya. Memuji istrinya sendiri kok, tidak apa-apa. Kalau tulisan-tulisan perkataan-perkataan anggota-anggota tubuh dianggap semua porno, waduh, yang susah ini mahasiswa kedokteran. Belajar apa? Pornografi kan enggak kan, anatomi tubuh manusia itu. Kayak Kidung Agung 8 sekian waktu yang lama, berapa bulan yang lalu, anak muda sebagian besar pernah dengar penjelasan ini ya. Saya sekarang bawakan kepada jemaat umum. Kidung Agung 8 ayat 5, 6, dan 7, 3 ayat saja, lalu setelah itu kita masuk dalam perjamuan kudus. Perhatikan baik-baik, konsentrasi penuh, saya hanya sebentar, hanya setengah jam. Cinta kuat seperti maut. Wow, cintamu maut. Cinta kuat seperti maut. Oh, serem ah, maut. Maksud cinta apa? Ada hubungannya apa dengan maut? Kematian, kuburan. Seneng apa cinta seperti maut? Nikmati saja yuk, kita sama-sama dalami, pelajari. Ini percakapan mempelai wanita, mempelai pria, mempelai wanita, percakapan dari sahabat-sahabat mereka, begitu ya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, kata sahabat mereka. Yang bersandar pada kekasihnya. Ini perkataan istri, di bawah pohon apel. Nah, istrinya berkata. Jadi ini kita diajak untuk mengingat, katakan sama-sama mengingat. Oh, nostalgia masa-masa indah, waktu-waktu yang manis gitu ya. Kenangan manis. Di bawah pohon apel. Kok enggak ya? Kok enggak sama dengan zaman kita sekarang ya. Kalau sekarang bicara soal cinta itu bukan pohon apel ya. Diidentikan itu biasanya bunga. Bunga ya, Cime? Bunga apa, Cime? Kawan, bunga apa? Mawar, mawar. Bukan melati ya? Mawar ya, mawar. Kok melati kok kesannya gimana gitu ya? Kok Gideon, dulu sama Cece ngasih bunga mawar gak? Hah?
Oh, bunga deposito ini terbaru. Ibu-ibu, istri-istri suka bunga mawar atau bunga deposito, bunga bank? Terima kasih untuk kejujurannya. Dan suka bunga mawar, gampang layu, ada tawonnya, ada durinya. Kalau saya sama istri saya enggak tak kasih bunga bank, enggak tak kasih bunga mawar. Tak kasih bunga palsu itu loh, imitasi. Bunga mawar gampang layu. Ini bunga imitasi, tidak pernah layu seperti cintaku yang tidak pernah layu padamu. Saya palsu ya? Enggak. Awetnya itu loh Cik Me, diambil awetnya itu loh. Ngirit. Ngirit Cik Me. Enggak apa-apa, ini jam-jam ngantuk ini. Nek komunikasi, diskusi gini enggak mantap ini ya. Sampai mana tadi Cik Me? Di bawah pohon apel. Pohon apel. Senang pohon apel atau pohon angpau? Di bawah pohon apel atau pohon angpau? Nah, Pak Victor berapa kali itu, ayo bulan apa? Februari ya? Ayo kumpulkan anak panti, ayo buat bunga angpau. Pohon angpau. Pilih, ada yang isinya 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 150.000, seneng ya. Di bawah pohon, enggak zaman dulu pohon apel ya, pohon apel. Kubangunkan engkau, waduh. Jadi semangat gitu loh, bergairah. Deg-deg ser gitu. Jadi lihat kekasih itu, semangat gitu loh, bergairah gitu. Kubangunkan engkau, termasuk apa ya? Ini juga agak apa namanya, ada hubungan juga hasrat seksual gitu loh ya. Enggak apa-apa suami istri kok. Itu cinta yang bergairah gitu loh. Jadi cinta roh, jiwa, dan tubuh. Menerima apa adanya. Pokoknya menggairahkan. Dan bosen aku ndelok awakmu, bosen aku lihat kamu blenger setiap hari. Nah, ini jadi pengalaman jadi anak muda ya. Kalau pacaran itu kapan Sabtu? Kapan Sabtu? Waktunya apel. 2 jam gak terasa. Aduh cepet deh jam ini, kecepetan nih. Kalau sudah menikah 24 jam kumpul sampai blenger, blukek, muntah-muntah. Bingung mau ngomong apa setelah menikah. Tapi waktu pacaran, gak habis-habis ngomong, ada aja ngomong sejarah dari Siti Nurbaya sampai Siti Nurhalisah. Gak ada habis-habisnya cerita ngomong. Ini komunikasi penting ya. Jangan ya suami istri, bapak ibu, mak engkong, tetap ya. Terus pelihara hubungan suami istri ya. Perlu terus dibangun, perlu terus dipelihara, dipupuk, ya, disiram, diservis seperti kendaraan gitu ya. Terus pacaran gitu. Jangan sampai ada kata-kata, Pak Pendeta, sudah pacaran, aduh, itu untuk anak muda yang baru menikah, honeymoon, bulan madu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu mesra-mesraan, I love you-an. Kalau sudah puluhan tahun, seperti adik kakak, seperti teman, seperti sahabat. Jangan, suami istri ya tetap suami istri sampai akhir hidup, katakan amin. Masa kawin sama kakak, sama adik, masa kawin sama teman, sama sahabat. Enggak, suami istri ya suami istri, jangan dirubah-rubah. Nah, saya sarankan saudara membiasakan. Kalau nggak dibiasakan nggak akan bisa-bisa. Panggil suamiku, istriku, gitu kayak silat-silat film kuno itu loh. Nggak apa-apa. Kalau baik kenapa nggak ditiru ya? Kalau setuju ya, jangan mas, masa menikah sama kokonya, menikah sama masnya. Kalau setuju, pikirkan ya.
Itu perkataan penting ya. Suamiku, istriku, mengingatkan bahwa dia suamiku, dia istriku. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah, katakan sama-sama di sanalah. Terus mengingat masa lalu, jangan meremehkan, mengingat nostalgia, mengingat kenangan manis, kenangan indah. Jangan remehkan, itu penting untuk kembali menggairahkan, kembali menyatukan, kembali membakar cinta kasih kita gitu loh. Penting mengingat. Lihat video, bukan video porno loh ya. Itu orang lain di situ kan. Video dulu pernikahan, video pemberkatan pernikahan, video resepsi pernikahan kita. Lihat dulu ya, di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, malaikat dan jemaat. Waduh, aku berjanji, aku akan mengasihi engkau, melayani engkau, mencintai engkau seumur hidupku sampai maut memisahkan, dalam keadaan susah atau senang, dalam sukacita atau duka cita, dalam keadaan sakit atau sehat, dalam keadaan kurus atau gemuk, nah, kekurangan atau kelimpahan. Nah itu mengingat, masukkan cincin dengan nangis gitu ya. Lama gitu, kok rasanya eman gitu kasih cincin, enggak ya, supaya itu loh untuk tukang foto supaya dilihat kok kayak lama masang foto, masang cincin di foto. Nonton video pernikahan, mengingat cerita. Dulu kita makan nasi pecel ya di Wonocolo, pernah? Enggak pernah. Makan soto Madura di, gobok gitu loh. Tapi enak. Yang beli sepeda motoran, mobil-mobilan, enggak mobil sungguhan. Enak gitu. Harganya 4.000, 5.000 enak gitu. Makan di pinggir jalan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa makan pinggir jalan, enggak harus restoran. Yang penting enggak makan di tengah jalan. Nostalgia, ingat kenangan masa lalu. Naik sepeda, goncengan gitu. Seperti bintang film Korea gitu. Nggak harus naik mobil. Nggak harus naik pesawat, nggak apa-apa. Diberkati hidup mewah, puji Tuhan. Kaya raya, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Yang penting kan ada cinta. Raja rela meninggalkan kerajaannya kok. Cinta, mengingat. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Katakan sama-sama, mengingat. Ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu. Katakan sama-sama meterai. Waduh Pak, kok murahan Pak meterai 6.000. Maksudnya cintaku seharga 6.000. Enggak, ini meterai bukan sekarang meterai 6.000, bukan. Meterai itu tanda peringatan. Tanda kepemilikan. Kalau binatang, sapi atau binatang apa ya, jadi milik itu tandanya dinyos logam panas loh. Nyos. Miliknya Pak Yosep, nah, miliknya Pak Felix dinyos gitu loh ya. Jadi tahu milik siapa ini. Meterai kayak gitu. Kalung, ada liontinnya, ada namanya siapa. Cincin, ada namanya Eunike Maya. Berarti ingat, aku ini miliknya Eunike Maya gitu. Milik, tanda kepemilikan, meterai pada hatimu. Tanda kepemilikan, dibawa kemana-mana. Kemanapun kita pergi, dibawa. Kapanpun tetap dibawa, nempel pada hatimu. Selalu ingat, katakan selalu ingat. Tidak hanya mengingat tapi juga selalu ingat. Jangan lupa telepon, SMS, WA, apa kabar, sudah makan belum? Jangan sampai kita di luar makan restoran, stik-stikan, di rumah istri anak makan nasi sama teri, kita makan nasi sama salmon, tidak peduli anak di rumah, jangan. Mate pun tak bungkus no ya, ikan salmon ya, buntote ekor. Gitu loh, mengingat, tak bawakan oleh-oleh ya, gitu loh, mengingat kemanapun, dimanapun, mengingat. Cincinnya jatuh, bukan? Dipasang lagi, bukan? Apa yang jatuh?
Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, ya. Lengan, tangan, jari, ya itulah sama aja ya. Karena cinta kuat seperti maut. Cinta kuat seperti maut. Pasti mati, maut pasti itu kita alami, ya. Nah, ini perbandingan ya. Kematian kuburan dibandingkan dengan hotel. Kalau hotel ada waktunya check in, ada waktunya check out. Kalau kuburan enggak ada check out, check in tok. Gitu loh. Cinta kuat seperti maut. Sudah enggak ada pemikiran, enggak ada rencana, enggak ada direncanakan untuk keluar lagi. Balik kucing enggak ada, urung enggak ada. Cinta kuat seperti maut. Sudah masuk. Sudah. Enggak ada rencana mau putar balik. Enggak ada. Kegairahan gigi. Ini juga nyinggung soal kecemburuan ya. Bapak Ibu, suami istri boleh cemburu enggak? Boleh. Pencemburu enggak boleh. Cemburu boleh. Itu milikku, jangan diambil. Cemburu. Tapi kalau pencemburu sudah melewati, lebih ke iri hati, ya. Bukan haknya dituntut, enggak, jangan iri hati, ya. Gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, bukan hanya itu, nyala api Tuhan. Api aja sudah, bahaya, bisa membakar hutan, membakar rumah yang besar, apalagi zaman dulu. Waduh, api itu menakutkan. Kita bisa, selang, esanyo, banter. Ada pemadam kebakaran. Tadi saya rencana mau ngambil pemadam kebakaran di baby room ya. Yang tabung merah itu. Truk tangki yang besar itu pemadam kebakaran. Yang selangnya dipegang beberapa orang itu. Saya belum mengikuti kabar terakhir di Jakarta gedung, apa kebakaran? Kejaksaan. Kejaksaan ya. Jasa Agung ya. Kejaksaan Agung kebakaran. Berapa mobil truk tangki itu. Sudah dulu enggak ada, sulit cari air. Kemungkinan kalau terjadi kebakaran paling kumpul. Rame-rame ditoni. Sulit cari air, apalagi kalau di padang gurun. Tinggal nunggu waktu aja, wes 1, 2, wis entek iki, waduh, kebakaran. Cinta kuat seperti api, bahkan api Tuhan. Halangan apapun dimakan habis. Mau ada cewek lain, cowok lain, ada mantan-mantan yang mau mengganggu pernikahan kita, gosong, dimakan api. Tak berani macam-macam, cinta. Sadisnya masa, enggak, ini maksudnya digambarkan. Maksudnya enggak ada, jangan ada mencoba berpikir ke mantan-mantan, jangan, waduh seandainya aku enggak menikah sama Nike, aku coba menikah sama dulu mantanku yang ini, mantanku yang SMA, mantanku yang SMP, mantanku yang TK, mantanku yang waktu kuliah, jangan. Omong kosong, bohong besar, dusta besar. Kita bisa bahagia sama yang sana. Jangan-jangan sana juga begitu. Seandainya aku tidak menikah sama pasanganku, sama. Semua suami istri rumah tangga selalu ada masalah. Adam dan Hawa aja punya masalah kok. Masalah itu bukan jadi alasan untuk bercerai. Masalah itu jadi alasan untuk cari solusinya. Apa jalan keluarnya itu maksudnya. 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Wah, kuat berdiri teguh. Kokoh tak tergoyahkan.
Bukan seperti sungai-sungai di sini, kebanyakan sungai kecil, sungai-sungai di luar pulau semua zaman dulu itu besar-besar, lebar-lebar, dawers. Nyemplung, anak kecil nyemplung biur sampai sana, cepat sana. Bukan karena pinter renang, bukan juara olimpiade, bukan karena arus dalamnya itu loh daweras, tak tergoyahkan. Sungai besar, air yang deras tidak menghanyutkan, tidak memadamkan cinta. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Bagaimana? Zaman sekarang anak muda, harta benda bisa menggantikan cinta? Wah, tak ganti ya, tak ganti ini lebih miskin, ini lu kaya ini. Nggak apa-apa, meskipun nggak seberapa ganteng ya. Pernah lihat turun dari mobil mewah gitu. Wih, cantiknya. Sempurna, Cik Me. Cantik kitik-kitik. Terus begitu sebelahnya yang nyetir turun. Wih, cowok, maaf ya. Ya ini secara manusia ya, mata jasmani ya. Jelek. Maaf ya. Bukan menghina orang gemuk ya, gombrot. Pak, Bu, jelek. Ya. Rupanya terbatas ya. Tapi kartu kreditnya itu loh tak terbatas. Hah? Tapi utangnya Cime bukan terbanter lah isin. Hati-hati ya, kekayaan itu bisa menipu ya. Kekayaan bisa habis. Kalau karakter tidak benar, kekayaan bisa habis. Kalau karakter benar, hidup takut akan Tuhan, itu harta berkat itu mengalir. Katakan amin. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Katakan amin. Iya. Cewek-cewek, gadis-gadis, anak perempuan kita hati-hati ya. Pilih yang hidup takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, itu yang lebih penting ya. Kekayaan sebesar sebanyak apapun kalau enggak hidup dalam kebenaran habis ludes. Enggak usah bicara ratusan ribu, jutaan, miliar triliun loh, habis ludes kok. Haleluya. Yuk kita sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang para pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kidung Agung bicara soal cinta suami istri. Kidung Agung berbicara cinta Tuhan kepada jemaatnya. Tuhan Yesus Kristus mencintai kita sampai dia terluka, mencintai kita sampai dia kesakitan, dia mencintai kita sampai di atas kayu salib, menderita di atas kayu salib. Rupanya tidak seperti manusia lagi, hancur dari kepala sampai kaki, darah di mana-mana. Dia mencintai kita sampai mati di atas kayu salib, bahkan mencintai kita sampai selama-lamanya. Maukah kita mencintai Tuhan Yesus Kristus? Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang menciptakan kita. Dia yang menebus hidup kita. Dia yang menerima kita apa adanya. Dia yang memulihkan kita. Dia yang menguduskan kita. Dia yang menyucikan kita. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus memampukan kita untuk bisa mengasihi, mencintai diri kita sendiri. Mengasihi diri kita seperti Tuhan mengasihi, mencintai kita. Kita tahu bukan berapa banyak orang yang tidak bisa menerima, tidak bisa mencintai dirinya sendiri, sehingga sulit mencintai orang lain. Kok mencintai orang lain, mencintai diri sendiri aja tidak bisa. Si Tuhan Yesus Kristus kiranya juga memampukan kita mengasihi pasangan kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kerja kita, bahkan para musuh kita yang menyakiti kita.
yang mengkhianati kita. Kasih mengalahkan segala-galanya. Kasih yang terbesar, kasih yang terpenting. Haleluya. Mari saya undang jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, kami mau lebih lagi menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mau menerima perjamuan kudus ini dengan rasa hormat. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami, mengampuni kami. Kami juga mau mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mendoakan, memberkati mereka. Sulit bagi kami, tapi Roh Kudus menolong kami. Kami mau, karena Tuhan yang memerintahkan, perintah Tuhan yang terbaik untuk kehidupan kami. Kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk. Para pelayan perjamuan kudus akan melayani kita semua. Minta tolong Pak Felix. Refnya lagu yang tenang. Yesus memimpiku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Jemaat boleh menyanyikan lagu ini bersama keyboard. Refnya. Yesus. Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Amin, amin, amin. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya terus membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecahkan ini adalah
persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan, kami sama-sama bersyukur, berterima kasih Tuhan. Oh haleluya, Engkau teladan hidup kami yang sejati. Engkau sungguh-sungguh memiliki kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa. Engkau menerima kami apa adanya, Engkau mencintai kami apa adanya. Tapi Engkau terus menolong kami, membimbing kami, memimpin kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami semua akan menjadi pria wanita Allah yang sempurna, yang luar biasa, yang layak, yang kudus, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan, ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sukacita yang besar melihat, menyaksikan kehidupan kami jadi manusia yang baru, manusia yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan. Wow, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu yang memampukan kami untuk melakukan itu semua. Terpujilah nama-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, pulang dengan sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih Tuhan melimpah seumur hidup kami. Kami menghadapi hari-hari ke depan bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami kuat. Oh haleluya, cinta Tuhan membara dalam kehidupan kami sampai akhir hidup kami, sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, silakan duduk.